di sini. Nah, aku mau bikin 1 liter. Di sini udah aku masukin 300 ml. Di sini ada 700 ml air. Jadi totalnya 1 liter. Nah, ini udah lagi aku rebus. Rebus kombucha itu nggak harus di kompor. Kalau punya seperti ini yang simple-simple, yang sederhana-sederhana, atau air dispenser juga nggak apa-apa. Yang penting panas. Ngerebus air fungsinya adalah untuk menyeduh si tehnya ya. Jadi supaya tehnya terseduh gitu. Oke, ini udah mendidih. Aku bisa langsung masukin airnya. Nah, ini 300 ml aku rebus. Jadi kalau bikin 1 liter kamu nggak usah rebus semuanya, kelamaan ya. Jadi cukup dengan 30% aja gitu ya. Nah, ini kan teh hitam. Aku kebetulan pakai teh hitam. Nah, teh hitam ini takarannya itu 1 sendok takar. Jadi teman-teman paling enak itu punya takaran seperti ini ya. Jadi 1 sendok takar kayak seperti ini ya. Seperti itu. Nah, kebetulan sudah aku masukin ke sini biar enggak repot. Jadi aku beli apa namanya ini ya, wadah untuk tehnya. Jadi aku masukin 1 sendok takar dan aku masukin ke sini ya. Dan aku aduk. Ini penting ya teman-teman untuk dimengerti. Jadi jangan menyeduh teh lama-lama. Cukup 5 menit aja. 5 menit, dan setelah 5 menit kalian harus angkat. Kenapa? Kalau kalian pernah bikin teh terus kelamaan seduhnya, akhirnya si teh itu rasanya ada pahit-pahitnya kan. Nah, itu juga sama ketika nanti kombuchanya udah jadi, akhirnya rasa kombuchanya ada pahitnya. Nah, itu mempengaruhi ya. Jadi penting banget, jangan ditinggal ketika kalian menyeduh teh, aduk aja selama 5 menit, setelah itu angkat. Maksimal 5 menit udah cukup ya. Gitu ya. Jadi setelah 5 menit angkat. Oke. Setelah itu larutin gulanya. Nah, gulanya ini untuk 1 liter itu 80 gram. Sebaiknya sesuai takaran untuk memastikan kualitas di akhirnya itu sesuai. Nah, itu penting ya teman-teman ya. Nah, masukin gulanya, ditimbang 80 gram. Nanti takaran semua aku kasih. Nanti kalian tinggal kalikan aja kalau mau bikin lebih dari 1 liter. Oke. Pastikan larut gulanya. Jadi kalau kalian mau bikin 1 liter terus di toples besar, itu nggak masalah ya. Jadi toplesnya nggak harus cari yang mau bikin 1 liter, minimal itu 1,5 liter. Jadi nanti ada 1 liter air dan ada starternya. Makanya kemarin ditulis 1,5 liter minimal. Tapi kalau misalnya kalian punyanya kayak aku nih, aku punya cuma toplesnya besar seperti ini nggak masalah. Jadi asal tidak kurang, kalau lebih nggak apa-apa. Oke, setelah larut gulanya, tambahin airnya yang 700 ml. Nah, ditambahin. Oke, terus diaduk lagi. Setelah ini, kan masih panas ya, masih hangat-hangat gitu ya. Kita tutup aja, diemin. Kalian bisa tinggal dulu sejam 2 jam, nanti dicek kalau betul-betul suhu ruang, baru kalian masukin SCOBY-nya. Jadi nggak boleh ketika panas kalian masukin si bakterinya. Kenapa? Nanti dia mati dan akhirnya tidak bekerja gitu ya. Jadi lebih baik bersabar ya. Jadi sabar 1 jam 2 jam dicek, oh masih panas, oh masih panas, oh masih anget gitu ya. Jadi pastikan benar-benar sudah suhu ruang, tehnya benar-betul adem, dan baru masukin si SCOBY-nya ya. Nah, aku udah siapkan, ini aku udah bikin
Aku biasanya tuh bikin malam-malam teh, aku bikin seduh malam dan baru besok pagi aku masukin. Jadi aku nggak usah nungguin dicek lagi. Jadi biasanya aku nyeduh teh malam, besok pagi ketika aku bangun, aku langsung masukin si SCOBY-nya. Nah, ini udah aku kasih gula, aku seduh semalam, udah aku kasih gula juga, jadi aku tinggal masukin si SCOBY-nya ya. Jadi teman-teman yang udah dapat ini, langsung aja tuang semuanya. Gitu ya. Seperti ini. Seperti itu ya, dituang aja semuanya. Terus aduk sedikit. Oke. Dan tutup. Diamkan selama, kalian bisa tempel tanggal ya. Hari ini tanggal 9, nanti kalau aku biasanya tanggal 19 aku udah cek rasa dan aku udah panen. Jadi aku diemin aja dulu. Aku diemin dulu sampai 10 hari gitu ya. Nah, ini aku bikin tanggal 8. Ini aku bikin tanggal 8 ya. Untuk berapa hari? 8 Juli ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa sih? Sorry. Si Bibi salah tulis ya. Aku bikin bukan tanggal 8. Aku bikin 3 hari lalu ya. Aku bikin 3 hari lalu dan sudah ada lapisan, kalau kalian lihat ya, ada lapisan tipis di atas. Jadi minimal tuh untuk melihat prosesnya dia bekerja atau dia berhasil itu udah bisa terlihat ada lapisan tipis seperti ini. Kita bilangnya baby SCOBY itu udah muncul. Jadi kombucha itu nanti setiap bikin kombucha itu akan menghasilkan baby SCOBY. SCOBY baru gitu. Jadi makanya SCOBY yang aku jual ke orang-orang atau teman-teman dapat itu adalah hasil fermentasi ketika aku bikin dan menghasilkan SCOBY. Nah, ini baru 3 hari. Nanti ketika 7 hari, 10 hari, 14 hari itu lama-lama akan tebal. Seperti itu. Jadi makanya sebaiknya prosesnya itu tidak diganggu. Ketika diganggu akan seperti ini. Nah, ini udah kuproses selama 14 hari. Ketika diganggu, harusnya dia ada di atas si SCOBY-nya. Dan dia tenggelam seperti ini. Ini namanya mengganggu proses fermentasi. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan ya, teman-teman ya. Jadi, si SCOBY-nya akhirnya yang tadinya mengambang di atas, akhirnya jatuh ke bawah. Kalau teman-teman lihat di mana ya? Lihat ke atasin deh, Kak. Nah, kalau lihat teman-teman di sini ya, nah ini SCOBY-nya ngapung di atas seperti ini. Nah, gitu. Jadi udah biarin. Jadi ke atas ini. Ya, jadi sebaiknya prosesnya nggak diganggu, jadi dia akan ngambang seperti itu. Nah, tapi teman-teman ketika kita bikin kombucha, ini proses SCOBY-nya itu tadi yang aku taruh nih, yang barusan aku masukin SCOBY ya, itu kan tadinya kita masukin itu nanti ada di bawah atau di atas, itu enggak berpengaruh ya. Jadi nanti tiba-tiba, Kak, tadi SCOBY-nya ngambang tuh, yang kita bilangnya mother, yang kita masukin pertama itu kita bilang ibunya SCOBY. Ya, nanti yang muncul baru itu kita bilangnya baby SCOBY. Si mothernya ini kok tadi ngapung tuh tiba-tiba turun ke bawah, tenggelam setelah 2 hari, setelah 3 hari, entah gitu ya. Itu enggak berpengaruh ya teman-teman. Kalau ada yang ngambang nggak apa-apa, kalau ada yang tenggelam juga nggak apa-apa. Jadi itu normal terjadi, jadi nggak masalah ya. Jadi jangan khawatir kalau ketika ngelihat si SCOBY kita yang tadinya mengambang terus akhirnya tenggelam. Itu normal ya, jadi nggak masalah. Oke, terus ini aku udah 14 hari, aku mau panen, rasanya udah asam, udah nggak ada manis-manisnya. Aku mau panen dan aku mau bikin rasa ya. Jadi ini cara panennya begini, sederhana banget ya teman-teman. Jadi mau aku panen setelah 14 hari, aku ambil dulu SCOBY-nya. Kalau tangan kalian bersih, cuci tangan. Aku tadi megang segala macam, megang laptop apa segala ya. Jadi aku pakai sarung tangan ini aja ya.
untuk supaya gampang ya. Nah, ini skobinya aku panen, aku ambil. Dan ini ada namanya Hotel Scoby. Ini Hotel Scoby ya. Jadi ketika kalau ngelihat di belakang ini ya, ini udah pada penuh-penuh ya. Jadi ketika aku panen, aku ambil Hotel Scoby-nya. Ini Scoby yang mothernya ya. Aku taruh sini aja untuk bikin lagi nanti. Dan si babynya itu lebih besar dari mothernya tuh, lebih besar dari mothernya karena si baby itu akan lahir sesuai dengan si wadahnya. Kalau wadahnya lebih besar lagi, dia akan lebih besar lagi. Wadahnya kecil, dia ikut kecil. Jadi akan sesuai dengan wadahnya ya. Tadi lihat ya, si mothernya like kecil kayak gini ya, ukuran 9 cm, dan tadi karena wadahnya 15 cm, jadi si Scoby-nya besar seperti ini. Gitu ya, ini 14 hari ya teman-teman ya. Oke. Dan satu lagi, Scoby itu jangan berpengaruh dengan kok tebal kok tipis, itu semua ibaratnya kalau misalnya seorang lahiran punya bayi, nggak semua orang gemuk atau kurus. Jadi itu nggak berpengaruh ya, kok punya aku kurus sih, kok punya kamu tebal sih, kok ini yang padahal aku bikinnya sama loh, tapi yang ini tebal, yang ini tipis gitu. Itu kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa atur begitu ya. Tapi kalau teman-teman menginginkan memiliki Scoby yang tebal, berarti proses fermentasinya itu didiamkan lebih dari 14 hari. Tapi kalau ingin membutuhkan Scoby yang tebal ya. Tapi kalau misalnya hanya mau airnya saja ya, mau minum ya, jangan memikirkan berapa besar Scoby yang dihasilkan gitu ya. Jadi kok Mbak Septi kirimnya Scoby-nya tebal ya, karena aku fermentasikan lebih lama untuk menghasilkan Scoby yang lebih tebal untuk difermentasi. Tapi kalau misalnya hasilnya tipis, kamu menghasilkannya tipis, nggak masalah, itu masih bisa difermentasi. Itu ada bakterinya yang baik, jadi nggak harus khawatir tentang itu ya. Oke, terus ini aku udah pisahkan ini ya untuk fermentasi lagi nanti. Dan ketika panen, kalian jangan lupa sisakan untuk starter. Nah, ini yang sering terjadi ya. Ya, aku lupa sisain buat starter, udah diminum semua habis. Nah, itu yang tadi aku sebutkan di fermentasi, di presentasi, pastikan kalian memberikan starter yang tepat, jangan kurang gitu. Makanya sisain dulu gitu. Oh iya, aku mau bikin 1 liter lagi, berarti aku sisain 200 ml dulu nih. Jangan dipakai ya. Setelah ini, setelah panen aku mau bikin lagi gitu ya. Nah, jadi singkirin dulu 200 ml buat starter. Nah, sisanya aku mau bikin fermentasi kedua. Ya. Oke. Ya, ini udah aku masukin ke sini. Aku udah siapin botol-botol. Aku mau bikin 3 macam fermentasi. Yang pertama, yang gampang dulu ya. Yang gampang banget dan pastinya enak banget. Ini kalau aku jualan ini best seller banget. Rasanya seger gitu ya. Nah, ini aku punya namanya kayu manis. Kayu manis ini baunya enak banget ya. Terus dimasukin aja ke sini kayu manisnya. Ini juga sesuai selera. Ada yang sukanya strong, bisa ditambahin. Ada yang sukanya ada cuman dikit aja, bisa dimasukin 1 aja cukup. Tapi kalau mau rasanya lebih strong, bisa ditambahin ya. Terus madu. Nah, madu ini bisa biar rasanya lebih manis tapi masih sehat gitu loh, dan jadi diminumnya juga lebih enak. Nah, aku pakai ini aja deh. Oke, aku masukin kalau misalnya mau berasa banget bisa 1 sendok takar, kalau enggak setengah sendok takar juga cukup ya.
Nah, oke, madunya aku masukin dulu. Nah, kalau kalian mau masukin penambah kayak ini apa namanya ya, cengkeh ya. Cengkeh ini juga enak banget baunya. Cengkeh kamu bisa masukin cengkeh dalamnya ya. Aku mau masukin 2 biji. Segar. Jadi apa namanya rempah-rempah tuh bagus banget ya. Aku masukin 3 biji deh biar. Jadi ada kayu manis, cengkeh. Terus ada banyak banget sih rempah-rempah tuh yang bagus banget buat kita. Ini apa namanya? Aku lupa. Clove, kita bilangnya clove ya. Ini juga bisa dimasukin. Ini juga wanginya enak banget. Ada yang apa namanya direbus terus diminum aja airnya juga bisa gitu ya. Oke, dan kita masukin si kombuchanya yang udah jadi. Karena kadang si kombucha itu kan ada, aku bilang ada raginya ya. Aku mau kasih tahu ragi deh, biar kalian nggak bingung ragi dari tadi nyebut ragi apa sih ragi gitu ya. Nah ini ragi nih. Oke, kasih lihat dulu ya. Jadi ragi itu biasanya muncul, nih kalau teman-teman lihat ya, kelihatan nggak ya? Nah ini seperti kayak gini nih, ini namanya ragi ya. Jadi kalau nanti di fermentasi itu muncul seperti ini, itu namanya ragi. Jadi kalian bisa bersihkan menggunakan air aqua atau air kombucha terus disaring lagi. Nanti aku kasih video-video yang bisa kalian pelajari supaya apa sih mengetahui lebih dalam kombucha gitu ya. Hal-hal sederhana tapi penting untuk diketahui. Nah, aku saring untuk menghindari raginya supaya nggak masuk. Seperti ini ya. Jangan terlalu penuh, kasih sedikit ruang supaya dia bekerja karbonasi gitu ya. Supaya nanti jadi lebih kita bilangnya fizzy, lebih bersoda gitu ya. Jadi jangan penuh-penuh. Nah, ditutup rapat. Ini fermentasi kedua ya. Jadi didiamkan selama 48 jam minimal. Kalau mau lebih karbonasi lagi bisa lebih, orang ada yang 7 hari untuk diemin. Tapi hati-hati, kadang-kadang kalau karena kita kasih madu, ini ada kandungan gulanya. Ketika ada kandungan gulanya, maka si kombuchanya itu akan terus bekerja. Kan kita taruh di suhu ruang nih, akan terus bekerja dan akan menghasilkan tekanan yang sangat kuat gitu, karena ditutup. Kalau kita fermentasi kan kita pakai ini ya, dan dia bernafas dengan baik ya. Nah, tapi kalau fermentasi kedua, ini kita tutup rapat. Nah, itu yang kita mengharapkan terjadi karbonasi, terjadi minumannya menjadi bersoda gitu dan lebih segar diminum. Nah, jadi nanti ketika selesai 48 jam bisa langsung masukin kulkas dulu biar dia dingin dulu, biar dia tenang dulu, ibaratnya ditidurin dulu lah ya. Nah, baru nanti pelan-pelan dibuka. Ntar baru bukanya juga pelan-pelan, itu bisa psh, gitu kencang suara gasnya ada. Nah, ini seperti itu. Simpel banget ya teman-teman ya. Nah, aku ada lagi mau bikin rasa buah. Nah, ini pakai blender. Kalau kalian punya apa namanya yang juicer ya, jadi yang diambil sarinya doang, itu tolong kalian bisa di blender strawberry. Aku mau bikin strawberry ya, jadi kalian bisa blender stroberinya atau dipotong-potong ya. Mau dipotong-potong boleh, mau di blender boleh, di juicer juga boleh. Nah, aku mau, ini kan 250 ml ya. Aku mau masukin 3 biji strawberry. Dan aku masukkan kombuchanya. Nah, sekitin aja ya supaya dia ke blender. Oke. Jadi sederhana banget ya teman-teman, bikin kombucha itu simple banget ya.
dan tinggal aku saring dan masukin. Jadi kalau misalnya mau potong-potong aja juga boleh ya. Jadi mau potong-potong dan masukin, warnanya cakep banget ya. Nah jadi kombucha itu kan pada dasarnya udah asam. Terus stroberi juga asam ya. Jadi kalau kalian mau tambah madu lagi atau mau tambah gula lagi untuk menghasilkan karbonasi boleh ya. Jadi supaya si kombuchanya tuh lebih enak dikonsumsi gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bervariasi silakan. Jadi aku mau tambah sedikit gula ke dalam ke dalam stroberinya gitu ya, dikit aja biar dia karbonasi karena udah asem nih, jadi biar lebih manis gitu. Nah tapi aku nggak saranin buat teman-teman yang mau detox atau punya penyakit, sebaiknya minum yang fermentasi pertama aja selama 14 hari. Ini untuk teman-teman yang sehat dan mau bervariasi supaya enak gitu ya minum kombuchanya, bisa lakukan seperti ini ya. Jadi kombucha strawberry. Kalau nggak mau tambah gula juga nggak apa-apa ya. Ini opsional aja. Oke. Nah, ambilin yang sereh dong. Sereh. Di situ tulisan sereh. Oke. Yang botol kecil aja. Sebentar ya, aku ngambil dulu. Nah, aku biasanya bikin namanya pakai jahe. Ini jahe yang udah aku bikin sirup. Jadi kalian bisa rebus jahe dan kasih gula, dan banyak resep-resep di Google ya, cara membuat sirup jahe, cara membuat sirup kunyit, cara membuat banyak banget. Kalian bisa bikin sendiri dan dibikin seperti ini kayak aku. Jadi ketika kita perlu tinggal tuangin aja gitu ya. Jadi sorry nih rasanya jadi campur-campur, nggak apa-apa ya buat sendiri. Oke, nah ini aku sirup jahe yang udah aku buat. Aku masukin 2 takar biar rasanya berasa nih. Jadi sirup jahe berarti kan udah ada gulanya, udah manis, jadi aku nggak tambah gula atau nggak tambah madu lagi ya. Nah, oke, maaf ya teman-teman ya, jangan ini kalian bisa pakai yang baru lagi karena ini buat contoh aja. Jadi rasanya mungkin sedikit ada stroberinya yang punya aku, tapi kalau kalian maunya 100% itu ya harus dicuci dulu ya, ini untuk mempersingkat waktu aja, jadi aku nggak harus bolak-balik ya. Jadi ini aku pakai yang rasa jahe. Nah, kayak gini teman-teman. Oke. Jadi buahnya bisa dipotong-potong. Jahenya juga kalau mau stroberi dipotong-potong boleh. Mau jahenya dipotong-potong aja juga boleh, terus kasih madu. Cari sesimpel mungkin, tapi kalau kalian mau sedikit ribet ya bikin sirup jahenya dulu, tapi setelah itu kalian nggak ribet lagi, tinggal tuang-tuang aja. Nah itu, kayak gitu ya teman-teman. Oke, aku udah selesai bikin kombuchanya. Ini aku siapin kombuchanya aku diamkan kombuchanya selama 48 jam untuk menghasilkan karbonasi ya. Dan selesai bikin kombuchanya. Untuk kalian teman-teman yang mau mau bertanya, silakan dibuka mic-nya dan aku siap jawab.